sama terlalu sering denger cerita-cerita horor tentang pendakian, biasanya kalau ada pohon bertemu jangan dimasukin, takutnya masuk ke dimensi lain lah. Benar kejadian. Itu banyak anak kecil gelantungan di pohon. Di situ ada muncul tangan. Iya, tangan. Itu segede tiang bedeng itu. Mas, naiknya bertiga aja. Gue cuma bisa jawab, hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama gue Adi. Kali ini gue bakal jadi narasumber di channel ini. Gue mau nyeritain tentang pengalaman gue naik di Gunung Prau tahun 2020 sama cewek gue. Jadi waktu itu gue lagi dalam perjalanan keliling Pulau Jawa, nggak Pulau Jawa sih, paling Pulau Jawa Barat sama Jawa Tengah aja. Soalnya habis dipecat karena COVID. Waktu itu kita perjalanan. Kita perjalanan sih niatnya ke Jogja, cuma mampir dulu ke Dieng, habis itu baru ke Jogja. Dari Jogja kita balik lagi ke Dieng. Di situ cewek gue itu pengen banget ngajak naik muncak ke gunung. Gue agak-agak gimana ya, soalnya ya kita nggak pernah gitu naik ke gunung. Akhirnya ya udah setelah dipaksa ya udah nekat lah di situ. Kita cari tempat nyewa-nyewa alat, nyewa-nyewa apa. Kita benar-benar sama sekali nih belum pernah namanya naik gunung, belum pernah pernah banget. Cuma tahu tuh cerita-cerita itu naik gunung ya cuma dari YouTube, cuma dari cerita-cerita teman gitu. Di situ akhirnya gue nyari tempat penyewaan, ketemu namanya penyewaan Mas Ato. Itu adanya di dekat base camp Patak Banteng. Iya, Pau Patak Banteng. Di situ kita nyewa peralatan, terus akhirnya udah tuh sambil dibantu sama Mas Atonya juga, udah dibantu sama Mas Atonya. Besoknya kita tuh mulai dari base camp itu sekitar jam 3. Nah, dari jam 3 itu kita ya biasa prepare dan sebagainya di base camp. Habis itu kita naik. Kalau kata orang base camp mah, katanya kita naik itu estimasi 3 jam sampai puncak. Tapi karena kita pendaki sangat-sangat pemula, jadi saya nggak percaya gitu. Kemungkinan bisa naik sampai 5 jam. Di situ kita naik, belum ada apa-apa dari base camp sampai pos 1. Ya cuma karena emang kita orang yang belum pernah muncak aja, jadinya kaget. Yang nggak pernah jalan kaki bawa barang berat, yang nggak pernah kita kaget. Jadi kita lama banget naiknya, 5 menit sekali berhenti gitu. Agak lama di situ. Akhirnya nyampe lah kita ke pos 1, kalau nggak salah namanya pos 1 Sikut Dewo. Di pos 1 Sikut Dewo masih belum ada kejadian apa-apa. Cuma udah mulai banyak pendaki-pendaki lah, udah mulai rame di situ. Dari pos 1 kita nggak ada apa-apa, tapi hari tetap makin menjelang sore. Kita sebenarnya sempat khawatir karena kita nggak pernah muncak, sama terlalu sering dengar cerita-cerita horor tentang pendakian. Kita sebenarnya punya rasa khawatir, takutnya kenapa-napa kalau nanti kemalaman di jalan. Kemalaman di jalur kan kita belum pernah sama sekali, takutnya nyasar. Akhirnya kita kabut tuh dari pos 1 sampai pos 2. Pos 1, pos 2 masih belum ada apa-apa. Tapi di situ banyak banget namanya kayak warung-warung itu tutup. Ya kita mikirnya udah sore juga kali ya. Jadi kita lewatin aja. Sampailah kita di pos 2. Di pos 2 kita ketemu banyak pendaki yang foto-foto di base camp. Dari situ kita naik lagi, tapi belum sampai jauh dari pos 2 kita naik ke pos 3. Kita ketemu sama pendaki dari Tasik 3 orang. Seingat kita sih, itu pendakinya itu yang cowok 2, yang cewek 1, yang satu lagi pakai kacamata cowok, yang satu rambutnya belah tengah, tapi saya nggak tahu namanya, lupa, nggak tanya nama. Kita ketemu lah, ngobrol di situlah. Kita jalan bareng, saling susul-menyusul sampai akhirnya menuju pos 3. Mereka akhirnya ninggalin kita cukup jauh karena kita ada kecapean. Wajar dong, kita orang nggak pernah muncak. Akhirnya kita istirahat cukup lama. Terus akhirnya menjelang maghrib, kita geber karena kita takut kemagriban di jalur. Kan seenggak-enggaknya kalau kemagriban di jalur kita bisa di pos atau gimana biar nunggu orang. Kita geber, ternyata kita nyusul 3 orang Tasik itu. Di sini mulai keanehan terjadi. Pas kita susul 3 orang itu, kita nyapa dong biasa, "Bang, duluan," gitu. Terus kata orang itu, "Iya bang, silahkan," gitu. Masih belum ada apa-apa. Pas azan maghrib, itu kalau nggak salah udah nyampe pos 3. Pas azan maghrib,
Itu kita berhenti dulu, niatnya sih mau sholat. Tapi ternyata cewek gue bilang, sayang emang kalau di gunung gini suara dari desa kedengeran ya? Karena gue mikirnya nggak masuk akal, takutnya denger yang enggak. Gue akhirnya ngajak lanjut jalan. Soalnya di situ gue juga ngeliat sekelebetan, nggak tahu gue salah atau enggak, itu banyak anak kecil gelantungan di pohon. Tapi gue nggak mau berpikir negatif dulu lah, soalnya takutnya itu kan kera atau apa gitu di situ. Yaudah tuh, gue lanjut jalan. Tapi di situ badan gue udah mulai merinding, takut gimana gitu. Benar kejadian. Pas dari pos 3, naik, kita ketemu lagi sama pendaki yang dari Tasik tadi, 3 orang. Gue sebagai orang yang ngerasa aneh dong. Loh, kapan mereka nyusul kita? Kalau nyusul juga kok nggak nyapa gitu. Tapi gue tepis lah gitu semualah, cuma ya udahlah gitu. Akhirnya gue susul, gue sapa, "Bang, duluan." Terus kata dia, "Ya, Bang, silakan." gitu. Di situ mereka lagi sholat, yang ceweknya lagi sholat, yang cowoknya dia lagi ngejagain. Cuma gue ngerasa aneh, kok baju mereka beda ya, tapi mukanya sama. Sampai cewek gue ngotot ngomong, "Itu orang yang sama." Tapi gue ngotot, itu orang yang beda, soalnya bajunya beda. Tapi kalau dari logat sama ciri-ciri yang tadi cowok satu pakai kacamata sama satu belah tengah, itu orang yang sama. Gue yakin banget itu orang yang sama. Tapi karena gue gak mau ambil pusing, yaudahlah jalan. Terus jalan. Mungkin karena efek lelahan juga ya, kita jadi istirahat terus, 5 menit sekali istirahat, 5 menit sekali istirahat. Kita di situ nggak bawa headlamp sama sekali, ya kita salah karena kita pendaki yang sangat-sangat pemula dan nggak banyak persiapan. Akhirnya kita pakai senter HP. Menurut gue sih senter HP itu cukup terang, jadi bisalah buat ngerangin jalan sedikit mah. Di situ kita naik dari masih dari jalur pos 3 ke puncak, kita naik. Di situ ada sebuah tikungan yang sebelum ke batas sinyal. Gue dari bawah itu ngelihat ke atas, wih ada spanduk, gede banget spanduknya. Gue pikir itu spanduk tentang himbauan corona, karena waktu itu November 2020 itu lagi rame-ramenya corona. Gue pikir, wah itu spanduk kok kayak terbang-terbangan. Gue pengen naik gue benerin lah daripada ntar terbang jadi sampah. Niat hati mah gitu. Gue ngomong ke cewek gue, Bun kita naik, kita benerin spanduknya. Iya gitu. Naiklah kita. Dari jarak kira-kira berapa ya? 100 meter itu masih kelihatan spanduknya. Tapi tinggal beberapa langkah lagi kita nyampe, itu nggak ada. Spanduk itu nggak ada. Dan yang gue baru sadar, kenapa spanduk itu nggak ada tulisannya pas dari bawah, cuma kain putih. Di situ gue merinding sejadi-jadinya, gue bingung sejadi-jadinya. Cuma ya udahlah, kata gue daripada kayak gitu, udah lanjut aja. Soalnya juga udah ngelewatin maghrib, takutnya kan kesasar. Gue bingung di situ, karena dari batas sinyal itu jalan agak nyabang, bukan nyabang sih. Ada satu yang jalan dari atas, satu jalan dari bawah, kayak berundak gitu. Kita jalan. Angin kencang di situ. Yang kita takutin apa? Ada hewan buas, ular atau sebagainya. Terus sampailah di satu bedeng, itu kayak warung yang belum jadi. Kita mikir, wah alhamdulillah bener nih masih di jalur. Coba kita ke situ istirahat dulu. Pas kita mau ngedeket, belum ada 100 meter. Itu bunyi kayak semacam seng diremes, kretek gitu. Kita pikirin, oh ada orang kali. Tapi cewek gue nggak itu ngomongnya. Cewek gue ngomongnya, kok malam-malam ada yang ngebangun ya? Di situ gue kayak, ngebangun? Nggak ada suara ngebangun. Itu kayak orang suara lagi ngebangun bedeng. Nggak kali emang ada orang. Gitu. Kita deket, suaranya makin kencang. Ternyata setelah beberapa langkah gue deket, pelan-pelan, di situ ada muncul tangan. Iya, tangan hitam, kuku panjang, kukunya warna putih, inget banget. Itu segede tiang bedeng itu. Satu muncul dari kiri, itu inget banget ada muncul di situ. Gue langsung stop, cewek gue tahan stop. Kata cewek gue, kenapa? Tak dulu ya. Emang kenapa? Udah tak dulu, diam dulu. Di situ gue pikir, gue halu kali karena kecapean gitu. Pas gue ngelangkahin satu langkah lagi, ternyata ada satu tangan lagi di sisi lainnya. Jadi kayak orang nyangkram, gue langsung freeze gue di situ, nggak bisa jalan, nggak bisa apa, gue diem. Cuma di situ gue masih pengen, kalau lari gue tersesat, kalau gue balik lagi gue nggak tahu jalannya, takutnya orang gelap. Akhirnya gue diem, gue bilang ke cewek gue, jalan yuk ke jalan sebelah kiri. Kata cewek gue malah dengan sotoinya ngomong, ada apa hewan buas ya? Enggak gitu.
Dalam ketakutan itu, tiba-tiba ada kepala muncul segini, tapi itu sebesar genteng. Ada kepala genderuwo muncul di situ ngeliatin gua takut banget. Ya gua kaget, shock banget. Tapi juga gua nggak ngerasa terancam, anehnya di situ. Gua cuma nganggukin kepala karena ya gue pikir kalau kita sopan di gunung pasti kita juga bakal dibantu, nggak akan diganggu. Gue juga sempat mikir salah gue apa sampai gue diliatin kayak gini. Ternyata ya mungkin itu ya udah dikasih jalannya begitu. Ya genderuwo itu kayak nunjukin jalan ke kiri. Mungkin kalau dari dia mah ke kanan, kita ke kiri. Ya udah, karena gue nggak mau yang aneh-aneh, ya udah gue ikutin aja. Di situ ada kayak pohon bertemu, kita masuk ke tengahnya. Sebenarnya gue ragu kalau lihat dengar cerita channel-channel horor apa dari cerita-cerita orang kan bisa kalau ada pohon bertemu jangan dimasukin, takutnya masuk ke dimensi lain lah, apa ke alam goib. Gue sebenarnya ragu, tapi gue ya udahlah bismillah, yakin gue masuk. Makin bingung karena di situ nggak ada jalur, cuma pohon-pohon doang. Terus sama kan karena kita belum pernah juga, kita nggak tahu gitu mana, gelap banget, kita cuma dari senter HP. Akhirnya jalan pelan. Di situ masih ada plat bacaan buang sampah jangan sembarangan. Kita mikir, oh masih benar nih jalannya, masih ada plat himbauan kayak begini gitu. Setelah kayak situ, kita bingung. Kita ngikutin jalan itu, depannya tapi malah semak-semak. Kita bingung dong. Di situ ada monyet turun. Ingat banget monyet, tapi segede anak sekitaran umur 4 tahunan, 5 tahunan, agak gede. Monyet turun. Dia kayak ngasih tahu jalan. Emang situ ada jalan di tengah-tengah semak-semak. Di situ kita udah bingung, udah kecapean, udah nggak tahu, apalagi mikirin yang kita tadi ketemu orang Tasik sama ketemu genderuwo, kita udah bingung, udah pusing. Ya udahlah kita ikutin aja bakal kemananya, kita ikutin. Itu benar-benar nggak lama, nggak nyampe 5 menit. Kita ketemu tenda, bersyukurlah kita, langsung lemes tapi bersyukur. Alhamdulillah kita ketemu tenda, mikirnya, oh kita di jalan yang benar nih, udah tenda, oh berarti dekat puncak dong gitu. Ya udahlah gitu, akhirnya jalan dan benar ternyata nyampe puncak. Di situ kan ada shelter dari Are kalau nggak salah apa dari mana gitu, pokoknya ada shelter, ada musola di situ. Kita habis lewatin shelter, ada satu kejadian aneh yang kita benar-benar bikin kaget, terpaku sampai nggak bisa bergerak sampai 5 menit. Ingat pendaki Tasik yang tadi? Ya, kita ketemu lagi di atas dan mereka udah kelar bangun tenda. Itu kita benar-benar bingung, mereka kapan lewatnya? Nyapa enggak, lewat enggak. Kita udah ngelewatin dia 2 kali, tapi kita tetap kesusul, kita bingung di situ. Akhirnya udah freeze, kita udah nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain, speechless. Ya udahlah, kita agak jauh dari dia karena kita takutnya itu bukan orang. Akhirnya kita bangun tenda agak jauh dari dia, bangun tenda. Puncaknya puncak buat ngecamp sih, puncak sunrise kan yang di Pau. Di situ kita ya biasa bangun tenda dulu, terus masak-masak dan sebagainya. Di situ kita nyampe kalau nggak salah jam 8 malam. Tapi waktu berasa cepat banget, entah kenapa. Mungkin karena kedinginan juga, karena badan kita nggak siap, kita nggak pernah persiapan, kita nggak pernah olahraga, kita nggak pernah lain macam sebagainya. Akhirnya ya kelelahan lah kita di situ, kita kedinginan, kecapean. Yang kita takutin apa? Kita hipotermia. Karena apa? Yang udah kebanyakan orang tanpa persiapan pasti kena hipotermia, apalagi di perahu itu terkenal dengan dingin dan anginnya kencang. Di situ kita ngakalin gimana sampai tapi jangan ditiru ya, sampai kita nyalain kompor itu di dalam tenda, saking dinginnya itu, saking nggak kuatnya. Kita berusaha tidur masih nggak bisa tidur, kita bingung mesti gimana, apalagi baru pertama gitu, mau turun nggak mungkin, udah malam, mau ngangetin badan gimana caranya, di atas itu nggak boleh api unggun kan, dilarang gitu. Ya udah akhirnya kita nyalain kompor di dalam tenda. Di situ akhirnya sekitar jam-jam setengah 2-an, jam-jam 11-an itu kita berhasil tidur tapi tidur ayam gitu, masih kayak ya tidur tapi melek lagi karena saking dinginnya, melek lagi. Sekitar jam setengah 2-an itu kejadian, kaki kiri gua mati rasa, bener-bener nggak bisa ngerasain apapun, sama tangan kiri gua lumpuh total. Gua takut dong, panik, gua bangunin cewek gua, sayang tolong nyalain kompor, buat apa? Ini nggak bisa gerak semua. Gue panik di situ, mau panggil tenda lain juga nggak enak, udah sepi, di luar anginnya kenceng, gerimis juga. Akhirnya berusaha buat bisa ngangetin badan. Akhirnya kita ketiduran. Jam 2 itu kompor nggak tahu tuh mati sendiri, kita ketiduran.
Nah jam 3, gue inget banget jam 3 kenapa? Karena gue pakai jam, gue tidur pakai jam. Gue inget banget jam 3 itu gue ngebangun. Gue ngerasa kayak ada yang gerak-gerak di bawah. Gue kirain cewek gue dong. Takutnya kenapa-napa kan. Kayak ada yang gerak-gerak apaan gitu. Gue rasa kayak gitu. Terus pas gue lihat, betapa kagetnya gue ngeliat ada kakek-kakek ngusap-ngusap kaki gue. Ya namanya orang baru bangun tidur kan melek-melek, usap-usap mata. Gue sayup-sayup ngeliat ada kakek-kakek. Hah, ini siapa gitu. Kakek-kakeknya itu kelihatannya sih kayak nggak jahat, baik gitu. Udah sekitar umur, udah tua banget lah, rambutnya putih. Tapi yang jelas dia pakai sorban. Rambutnya putih, dia pakai sorban. Matanya gue nggak bisa ngeliat matanya malahan, cuma dia senyum sambil ngusap-ngusap kaki gue. Gue lihat tangannya. Tapi anehnya di situ kakek-kakek itu kayak malah masih muda, tangannya itu kayak masih segar, kayak masih gagah gitu loh. Kakek-kakeknya itu pakai baju putih, tapi di sini ada garis hitam. Itu inget banget ada garis hitam. Dia sambil ngusap-ngusap. Gue yang tadinya nyenyak-nyenyak tidur, kebangun panik dong lihat kayak begitu. Tapi gue nggak bisa gerak, anehnya di situ. Ya kayak badan udah capek banget gak bisa gerak. Gue cuma angkat kepala gue dikit, set. Kakek-kakek itu cuma ngelihat gue sambil ngomong, "Ndang turu, tidur," katanya. Oh iya, ya gue nurut aja dong daripada gue kenapa-napa ya kan. Toh gue juga ngerasa nggak bikin salah, jadi ya udah tidur aja. Tapi sebelum tidur, gue ngecek dulu cewek gue keadaannya gimana, karena takutnya cewek gue juga begitu. Gue tengok ke kanan kiri, ternyata cewek gue ada di kiri. Pas lagi nengok-nengok itu, kakek-kakek itu masih di kaki gue, masih ngusap-ngusap, masih kayak mijit, setengah-setengah mijit gitulah, gimana ya, kayak ya udah biar pegalnya hilang gitu. Gua tengok kanan kiri, ada cewek gue di kanan lagi tidur, nyenyak juga, kondisi telentang. Oh iya, di situ kita kan tadinya pakai sleeping bag ya. Itu pas kakek-kakek itu ngusap kaki, itu sleeping bag udah kebuka, nggak tahu gimana cerita dan caranya. Sleeping bag gua kebuka, sleeping bag cewek gua kebuka. Ternyata cewek gua juga ada yang ngusap, tapi gua nggak bisa ngeliat badannya, cuma bisa ngeliat tangan sampai sini. Itu kayak ada tangan ngusap itu. Kayaknya sih ada sosoknya, tapi gue nggak sanggup melihatnya soalnya udah ngantuk banget, akhirnya ketiduran lagi di situ. Udahlah, bangun lagi 4:30, nggak ada kejadian apa-apa. Tapi di situ jam 4:30 gue bangun segar banget badan. Padahal kan kalau dipikir-pikir tidur cuma berapa jam doang ya, juga kondisinya nggak nyenyak-nyenyak amat lah, orang dingin gitu. Gue bangun, nggak ada apa-apa, terus kita ya udahlah, habis lihat sunrise kita turun. Jam 8 itu kita beres-beres, terus habis itu kita packing, kita turun, nggak ada apa-apa dari atas, dari sampai pos 3 tuh nggak ada apa-apa. Sampailah kita di pos 2, ada satu kejadian lagi yang bikin gue bingung mesti ngejawabnya kayak gimana. Di situ warung udah pada buka tuh, warung-warung tuh di pos 2 udah pada buka. Setelah dari pos 2 itu kan turun satu tangga itu kan ada warung. Makanlah kita di situ karena lapar juga ya kan, belum sarapan apa gimana. Mikirnya emang sarapan di bawah aja gitu. Di bawah itu pas gue mau beli semangka, ada semangka potongan gitu, gue beli, ngomong, "Mbak, ini berapa?" 2.000 mas. Mas, naiknya bertiga aja. Gue cuma bisa jawab, "Hah? Iya bertiga aja, nggak ngajak yang lain mas," gitu. Gue cuma bisa angguk-angguk, gue speechless. Bertiga sama siapa anjir? Oh, gue cuma berdua sama cewek gue gitu. "Iya bu, bertiga aja," gitu. Akhirnya ya terpaksa gue jawab apa adanya aja, "Ibu bertiga aja," gitu. Tapi abis itu nggak ada apa-apa lagi, ya gue turun, ya alhamdulillah gue pulang selamat sampai rumah gue nggak ada apa-apa sih, cuma sakit doang sehari. Kita ini terserah mau percaya mau enggak ya, kita cuma nyeritain pengalaman apa adanya yang kita alamin waktu itu di Gunung Prau November 2020. Pesan-pesan gue sih buat para pendaki ya, enggak buat para pemula, orang-orang yang baru mau mulai daki, satu hal, jangan nekat. Lu harus kuasain dulu medan itu, lu harus latihan dulu, lu harus cari tahu dulu ilmunya. Paling enggak kalau terjadi apa-apa, lu nggak panik. Ingat, jangan nekat. Sekian akhir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.